Pada keesokan harinya, seluruh murid inti dari halaman luar berkumpul di alun-alun Akademi Strike bersama wali kelas mereka masing-masing. Yu Hao nampak begitu terkejut setelah mengetahui jika senior Catao perwakilan dari divisi pemandu roh juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Beberapa saat kemudian, Dekan Yan Zhaoze dari divisi kekuatan roh pelindung beserta Dekan Xian Lin dari divisi pemandu roh datang bersama Tetua Xuanzi. Tetua Xuanzi menjelaskan kepada 27 murid inti di halaman luar bahwa penilaian murid inti yang akan mereka terima selanjutnya sangatlah sederhana, di mana kompetisi ini juga bisa disebut sebagai pertarungan bebas. Arena pertandingannya berada di tempat mereka berpijak saat ini. Mereka bisa menyerang dan bertarung dengan sesuka hati tanpa terikat dengan aturan apapun. Jika ada murid yang menyerah, maka akan ditarik keluar arena. Satu persatu dari mereka akan tersingkir hingga menyisakan 7 murid yang bertahan dan dinyatakan sebagai pemenang. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Tetua Xuanzi langsung mengaktifkan arena tersebut yang disebut sebagai reruntuhan labirin. Diperlihatkan air kolam yang mulai menyusut, disusul sebuah guncangan lalu muncul banyak tembok yang memisahkan para peserta. Wang Dong mencoba menghampiri Yu Hao menggunakan sayapnya, namun ia langsung terpental karena ternyata juga terdapat penghalang di udara. Dari luar, Tetua Xuanzi memberitahu bahwa mereka sedang berada di reruntuhan labirin, tempat di mana pertarungan besar akan dilaksanakan. Begitu reruntuhan labirin terbuka, maka secara acak mereka akan berpisah ke area yang berbeda, sehingga lawan yang akan mereka temui juga akan sangat acak. Pada saat yang bersamaan, labirin ini akan terus menyusut sampai ke tengah, dan setelah 1 jam maka hanya area tengahlah yang tersisa. Siapapun murid yang terlambat lolos dari penyusutan labirin akan otomatis tersingkir meski berada di luar area. Setelah menjelaskan semua peraturannya, ujian seleksi pertarungan bebas pun resmi dimulai. Di arena, Yu Hao seorang diri nampaknya akan melawan Dai Huabin dan Wu Heng. Ia menyadari kalau dirinya bukanlah tandingan mereka berdua, apalagi ia tidak boleh melibatkan kebenciannya karena bisa saja mempengaruhi penilaian. Alih-alih menghadapi mereka, ia lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan bantuan alat pendorong pemandu roh tingkat 2. Meskipun saat ini terpaksa kabur, namun ia berjanji suatu hari nanti ia pasti akan mengalahkan Dai Huabin. Wu Feng nampak begitu kesal karena Yu Hao menggunakan alat pemandu roh untuk melarikan diri, sehingga Dai Huabin mengecamnya sebagai pengecut. Di sisi lain, Yu Hao memanfaatkan penglihatan dari deteksi mental untuk mencari Wang Dong sebelum berkumpul dengan senior Beibe dan yang lainnya. Sementara itu, Guru Suoyi menyebutkan beberapa roh pelindung para murid dari divisinya sebagai perbandingan. Pertama, roh pelindung Manticore. Singa mutasi ini bukan hanya kuat dalam bentuk roh, melainkan juga memiliki sengatan ekor kalajengking yang beracun. Yang kedua, roh pelindung tombak ular. Semakin tinggi kultivasi, maka tombak ular mempunyai kemungkinan besar untuk bermutasi. Selain memiliki roh pelindung binatang dan transformasi binatang, si monster roh juga akan mendapatkan kekuatan dari roh pelindung tombak ularnya. Ketiga, roh pelindung rubah iblis bayangan. Kelincahnya tidak kalah dari musang neraka karena rubah iblis ini juga memiliki kemampuan pesona seekor rubah, sehingga dapat bersaing untuk memperebutkan gelar sebagai penyerang agresif nomor 1 di benua Douluo. Keempat, roh pelindung bunga matahari hantu. Awalnya roh ini adalah tipe pendukung beratribut cahaya yang disebut sebagai bunga matahari kekosongan langit. Namun setelah bermutasi, bunga itu berubah menjadi tipe pengendali dengan atribut kegelapan. Dekan Xian Lin kemudian menyindir Dekan Yan Zhaoze dengan mengatakan bahwa sepertinya divisi kekuatan roh pelindung sengaja mengirim semua murid berbakatnya untuk mengikuti ujian seleksi pertarungan besar. Sementara itu di arena, terlihat Xiao Xiao sedang melarikan diri dari kejaran beberapa seniornya. Catao berniat untuk membantunya karena Xiao Xiao adalah teman sekelas dari adik seperguruannya yaitu Huo Yuhao. Serangan meriamnya pun berhasil menjatuhkan 2 peserta dan membuat keduanya jatuh pingsan. Wakil Dekan Xian Duo menyombongkan dirinya dengan memperlihatkan perbandingan antara Master Roh dan Master Pemandu Roh pada level yang sama di bawah 7 cincin, jelas lebih unggul Master Pemandu Roh. Namun Yan Zhaoze tidak sependapat. Bagaimanapun juga alat pemandu roh adalah senjata luar, apalagi murid-murid ini masih terlalu muda. Jika terlalu bergantung pada alat pemandu roh, maka di masa mendatang kultivasi mereka tidak akan bisa optimal. Xin kemudian kembali ke arena. Catao menghampiri Xiao Xiao sembari mengatakan bahwa Huo Yuhao adalah juniornya di divisi pemandu roh. Tentu saja ia langsung bertindak saat teman dari juniornya tersebut mendapatkan masalah. Namun ternyata Catao salah paham karena dari penjelasan Xiao Xiao, 2 peserta yang baru saja ia serang adalah teman sekelasnya. Sementara 3 senior yang tadi mengejarnya justru masih selamat. Hal ini pun mengakibatkan kedua teman Xiao Xiao tersebut menjadi 2 peserta pertama yang tereliminasi. Sehingga total peserta yang masih bertahan tinggal 25. Catao pun merasa menyesal atas ketidaktahuannya tersebut. Sebagai permintaan maaf, ia memberinya permen lollipop kemudian mengajaknya untuk bersama-sama mencari Yu Hao.
Di sisi lain, Yu Hao merasa kesulitan karena labirin ini sangatlah luas sedangkan jangkauan deteksi mentalnya masih sangat terbatas. Namun ia tetap harus berusaha menemukan teman-temannya. Perhatian Yu Hao teralihkan saat ia mendengar pengumuman jika senior Swansea berhasil mengalahkan Huang Chutian, teman sekelas dari Dai Huabin, sehingga murid yang masih tersisa tinggal 24 murid. Di lain sisi, senior Beibei dan senior Jiang Nanan sedang dikepung oleh 4 peserta sekaligus. Meskipun kalah dari segi jumlah, mereka berdua masih sanggup menghadapi semua lawannya dengan mudah. Dengan jatuhnya Tansa dan Yu Yunfei, kini murid yang bertahan masih tersisa 22 peserta. Di saat yang sama, reruntuhan labirin mulai menyusut. Di tempat lain, Wang Dong sedang bertarung melawan peserta dengan roh pelindung laba-laba iblis berwajah manusia. Tetua Swansea yang melihatnya menjadi teringat dengan Raja Dewa Tangsan yang pernah memiliki hubungan dengan laba-laba tersebut. Setelah bermutasi selama 1000 tahun, tanpa disangka muncul Mas Ro dengan roh pelindung yang sama di benua Douluo. Guru Mujin menilai ini hanyalah pertarungan antara kupu-kupu kecil melawan laba-laba. Ia khawatir jika murid kesayangan dari guru Suoyi tersebut tidak akan selamat. Di sisi lain memperlihatkan Beibei dan Jiang Nanan sedang bertarung melawan Mu Seng Seng si rubah iblis bayangan. Sementara si bunga matahari hantu menyerang Beibei dengan menggunakan teknik pelumpuh hantu bunga matahari. Beibei mencoba menghentikan serangan tersebut dengan naga petirnya, namun ia gagal yang membuatnya lumpuh selama 5 detik. Tanpa menyanyiakan kesempatan ini, Mu Siang Siang kembali menyerangnya, namun beruntung Swansea datang untuk menyelamatkannya. Si bunga matahari hantu menyandera Jiang Nanan untuk mengganggu fokus Swansea, akan tetapi hal itu tidak berhasil. Ketika Swansea ingin menghampiri Jiang Nanan, tiba-tiba labirinnya kembali menyusut sehingga Beibei menyarankan mereka berdua untuk berpencar dan berkumpul di pusat labirin. Di tempat lain, Yu Hao masih belum menemukan lokasi Wang Dong dan senior Beibei meskipun sudah berkeliling hampir 1 jam. Saat ini labirin semakin menyempit sehingga ia harus segera menemukan mereka. Scene beralih ke tempat Wang Dong, yang mana Liang Mo si laba-laba iblis berwajah manusia masih terus saja mengejarnya. Dengan sombong, Liang Mo mengatakan bahwa Wang Dong telah ditakdirkan kalah di tangannya. Dengan kalahnya Liang Mo, kini tersisa 20 peserta. Wang Dong bergegas menuju pusat labirin untuk menemukan Yu Hao dan yang lainnya. Ternyata Yu Hao sedang berada di belakangnya. Yu Hao dengan sigap langsung membawanya sebelum labirin menutup. Monitor memperlihatkan Dai Huabin yang telah berhasil menyingkirkan Mu Seng Seng si rubah iblis bayangan, menyisakan 19 peserta di dalam labirin. Wakil Dekan Xian Duo berpendapat bahwa hanya akan ada 7 peserta di arena pusat dan disinilah ujian yang sebenarnya akan dimulai. Di sisi lain, Beibei telah sampai ke pusat labirin. Sayangnya ia dikepung oleh tim Si Huan Yue, tim Dai Huabin dan 2 tim lainnya. Dai Huabin mengaku bahwa ini adalah kali pertamanya ia bertemu dengan senior Beibei, salah satu penyerang terkuat di halaman luar dengan level 42. Dai Huabin sendiri adalah seorang master roh petarung level 37 dan memiliki roh pelindung tipe serangan tingkat atas. Dengan bangga ia memperkenalkan dirinya sebagai putra sah dari Adipati Harimau Putih, Dai Hao. Ia tahu bahwa senior Beibei adalah seorang master roh dengan 4 cincin, tetapi ia tidak takut sebab di pihaknya juga ada 4 orang dengan 4 cincin. Ia mengajak semuanya untuk menyingkirkan senior Beibei terlebih dahulu selagi dia masih sendirian. Tak berselang lama, Susansi masuk ke dalam pertempuran mereka. Dai Huabin sempat mengira jika Susansi akan berada di pihaknya. Namun ternyata Susansi lebih memilih untuk bertarung bersama musuh lamanya. Dulu ia sering bertarung melawan Beibei, tetapi kali ini ia akan mengetahui apa jadinya kalau petarung dan pertahanan terkuat saling bekerja sama. Dai Huabin tahu jika kombinasi kekuatan dari kedua seniornya sangatlah kuat. Namun mustahil keduanya akan menang karena pihaknya menang jumlah. Menyusul Swansea, Jiang Nanan juga datang untuk bergabung di pihak Beibei. Pihak Dai Huabin mulai melancarkan serangannya, namun ternyata masih ada peserta yang memihak Beibei, yaitu Catao, seorang master pemandu roh.
Dai Huabin mencoba membujuk senior Catao dengan mengingatkan bahwa divisi kekuatan roh pelindung dan divisi pemandu roh saling selaras satu sama lain. Lebih baik memilih pihak yang peluang kemenangannya lebih besar daripada kalah bersama dengan senior Bei Bei, Susansi, dan Jiang Nanan. Catao mengaku bahwa ia hanya akan memilih pihak yang bisa menyenangkannya. Kebetulan juniornya yaitu Huo Yuhao juga berada di pihak Bei Bei dan ia sering mendengar bahwa Dai Huabin selalu mencari masalah dengan Yuhao. Jadi hari ini ia akan sedikit memberinya pelajaran. Selanjutnya Yuhao, Xiao Xiao, dan Wang Dong juga bergabung dan menegaskan bahwa mereka pasti bisa menang dengan pertarungan 7 lawan 12. Namun ketika bentrokan akan dimulai, tiba-tiba saja dinding labirin kembali bergerak dan memisahkan kedua belah pihak. Setelah beberapa waktu, dinding batu ini akan bergerak dan mungkin mereka akan bertarung melawan 12 orang dari sisi yang berlawanan. Bei Bei menyarankan Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao supaya tidak perlu mengambil resiko sebab level dan kultivasi mereka yang paling rendah. Jangan tersinggung ya. Nanti ketika pertarungan dimulai, mereka bertiga bisa mencari kesempatan untuk keluar. Namun Yuhao menolaknya. Jika menemukan jalan sempit, mungkin mereka bisa menang karena ia punya rencana untuk membalikan keadaan. Tidak lama kemudian, labirin yang memisahkan mereka kembali terbuka, memperlihatkan dua tim yang sudah siap untuk bertarung. Rencana Yuhao pun mulai dijalankan. Bei Bei bersama Catao berpencar ke sisi kiri, Suansi dan Jiang Nanan ke arah kanan dan menyisakan 3 junior di sisi tengah. Pertarungan pun pecah. Meskipun kalah dari segi jumlah, sejauh ini pihak Bei Bei cukup mampu memberikan perlawanan. Sementara itu, Yuhao dan kedua temannya masih terlihat belum ada pergerakan. Yuhao masih berusaha menganalisis jalannya pertarungan dengan memetakan seluruh arena menggunakan mental deteksi rohnya. Tatwa Xuan Yusen yang mengamatinya dari luar kurang begitu yakin dengan tim Bei Bei. Menurutnya pihak yang kalah jumlah sebaiknya menghindari pertarungan langsung dan fokus saja menyerang ke titik terlemah. Guru Mujin pun juga menyesalkan taktik ini. Ia berpikir Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao terlalu takut untuk terlibat dalam pertarungan secara langsung. Dekan Yan Zhaoze mengakui kekuatan mental Yuhao yang sangatlah kuat. Selain itu, Yuhao juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus untuk mengerahkan timnya selama ujian penilaian murid baru, sehingga kunci dari pertempuran kali ini berada di tangan Yuhao. Scene kemudian flashback ke beberapa saat sebelumnya, ketika Yuhao sedang menyampaikan rencananya. Ia menyampaikan bahwa Dai Huabin mempunyai dendam pribadi terhadapnya, sehingga ia ingin memanfaatkan perasaan tersebut untuk memancingnya. Sementara para senior fokus saja bertarung, dan dengan adanya pertahanan dari kuali penyegelan jiwa 3 kehidupan milik Xiao Xiao, mereka bertiga bisa bertahan untuk sementara waktu. Di samping itu, jarak deteksi mental Yuhao saat ini masih menjangkau sampai 90 meter, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi untuk membagikan situasi terkini secara real time. Meskipun jumlah musuh lebih banyak, tetapi ia masih bisa menggunakan teknik pembagian mental deteksi supaya timnya dapat mengerahkan kekuatan tempurnya secara optimal. Zulu menyarankan Dai Huabin untuk menggabungkan kedua roh pelindung mereka, yaitu Harimau Putih Neraka, agar pihaknya bisa mendominasi pertarungan. Namun Dai Huabin mengabaikannya karena masih sibuk bertarung melawan Wang Dong. Tidak lama kemudian, Dai Huabin menyadari kalau Yuhao dan kedua temannya adalah orang terlemah di tim lawan, dan mereka sengaja menahannya. Untuk itu, ia mengajak Zulu agar bergabung dengan timnya demi mengalahkan senior Bei Bei dan 3 temannya terlebih dahulu. Setelah Dai Huabin dan Zulu pergi, Yuhao bersama 2 temannya bergegas ke tempat yang telah ia rencanakan. Dengan kemampuan mentalnya, Yuhao berkomunikasi dan mengarahkan senior Bei Bei ke pintu keluar arah jam 3. Sementara senior Susansi, Jiang Nanan, dan Catao ia ingatkan untuk tidak terlibat ke dalam pertarungan karena ia akan menunjukkan rute kemana mereka harus pergi. Sesuai dengan arahan Yuhao, semua berjalan melalui rute yang sudah mereka rencanakan. Yuhao dengan kemampuan mental deteksi rohnya mampu memetakan seluruh labirin, bahkan juga memprediksi secara tepat kapan dinding labirin akan membuka dan menutup. Namun situasinya tiba-tiba terlihat tidak menguntungkan, di mana keempat seniornya terpisah satu sama lain, terjebak dan dikepung oleh pihak lawan. Dai Huabin menyampaikan bahwa ia sudah menyadari taktik mereka. Jangan berpikir bisa memenangkan pertarungan ini dengan hanya mengandalkan kemampuan bocah yang cuma punya 2 cincin roh. Dengan ini kemenangan sudah berada di tangannya karena keempatnya menemui jalan buntu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dai Huabin beserta seluruh timnya bergegas menyerang musuhnya masing-masing. Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana Yuhao, di mana ia sengaja memposisikan seluruh pihak musuh dalam satu garis lurus, dan ketika dinding labirin terbuka, ia dan Wang Dong telah bersiap untuk melepaskan teknik penyatuan roh pelindung untuk menyerang mereka secara bersamaan, yaitu dengan teknik memudar dalam cahaya jalan keemasan.
Guru Suo Yi akhirnya mengerti rencana Yu Hao. Yu Hao dan Wang Dong menggunakan teknik tersebut yang arah serangannya lurus ke depan. Oleh karena itu, Bei Bei dan yang lainnya memancing dan mengumpulkan seluruh musuh ke dalam satu barisan. Meski cukup beresiko, tetapi ini adalah taktik yang efisien karena hanya dalam sekali serang mereka dapat melumpuhkan ke-12 lawannya. Dekan Yan Zhaozi ingat bahwa teknik penyatuan roh pelindung ini mampu mengimbangi teknik roh ke-6 dari pemimpin pembunuh bayaran sebelumnya. Sekarang Yu Hao dan Wang Dong menggunakannya untuk mengalahkan 12 murid inti di halaman luar sekaligus. Sepertinya kecocokan roh pelindung mereka telah mencapai 100%, itulah sebabnya teknik gabungan mereka bisa sekuat ini. Dengan demikian, 12 murid inti termasuk Dai Hua Bin otomatis gugur. 7 peringkat teratas diantaranya Wu Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao, Cha Tao, Bei Bei, Jiang Nanang, dan terakhir Susansi. Tetua Xuanzi ingin menguji sejauh mana Yu Hao dan 6 murid lainnya tahu apa alasan hanya terdapat 7 patung monster Shrek yang dibangun di gerbang akademi. Menurut Xiao Xiao, alasannya karena Raja Dewa Tangsen dan 6 rekannya adalah satu-satunya 7 murid ketika di Akademi Shrek didirikan. Selain itu, mereka semua merupakan monster yang sangat jenius. Bei Bei menambahkan mereka juga mewakili Akademi Shrek dalam kompetisi elit Master Roh Benua. Berkat kompetisi ini, Akademi Shrek yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi akademi terbaik di benua Douluo. Tetua Xuanzi cukup puas dengan jawaban Xiao Xiao dan juga Bei Bei. Ia memberitahu setiap murid yang mewakili akademi untuk ikut serta dalam kompetisi pertarungan roh tingkat atas setiap 5 tahun sekali, semuanya diberi nama 7 monster Shrek. Susansi menjelaskan bahwa 7 monster Shrek kali ini semuanya adalah murid-murid yang sangat luar biasa dan terkenal di halaman dalam. Pertama ada senior Mas Yo Tao, kedua Dai Yue Heng, ketiga Chen Zaifeng, keempat Ling Long Chen, kelima Sisi, keenam Yao Hao Xuan, dan ketujuh Gong Yang Mo. Tetua Xuanzi menjelaskan tujuan diadakannya kompetisi pertarungan bebas adalah untuk memilih tim cadangan 7 monster Akademi Shrek. Suatu kehormatan yang sangat tinggi jika bisa menjadi anggota inti 7 monster Shrek yang bertarung mewakili akademi. Tetua Xuanzi meminta mereka kembali ke asrama kecuali Wang Dong dan Yu Hao karena ia masih ada urusan dengan keduanya. Bei Bei masih tidak percaya jika tujuan di balik kompetisi pertarungan bebas ternyata untuk menjadikan mereka sebagai tim cadangan dari 7 monster Shrek. Masih ada waktu sekitar 1 bulan sampai kompetisi pertarungan roh Akademi Master Roh tingkat lanjut dari seluruh benua dimulai. Dan selama itu Tetua Xuanzi akan secara langsung melatih mereka. Sementara itu, Tetua Xuanzi memuji teknik penyatuan roh pelindung Wang Dong dan Yu Hao yang sangatlah kuat. Namun kuat saja tidak cukup karena tidak ada gunanya jika lawan berhasil menghindarinya. Apalagi waktu persiapannya cukup lama sehingga akan sulit menggunakannya dalam pertarungan secara langsung. Yu Hao pun tidak menyangkal titik kelemahan dari tekniknya tersebut. Namun hal ini bisa ia akali dengan teknik pembagian mental deteksi untuk memetakan seluruh arena pertarungan sehingga ia bisa menentukan timing yang tepat. Sontak Tetua Xuanzi pun begitu terkejut setelah merasakan secara langsung teknik Yu Hao yang padahal hanya dari cincin roh berusia 10 tahun. Untuk itu ia ingin memastikannya sendiri dan ia rasa seharusnya teknik ini hanya bisa dicapai oleh cincin roh minimal berusia 10.000 tahun. Tetapi mustahil cincin 10.000 tahun digunakan sebagai cincin pertama. Di lautan roh, Bingbing nampak khawatir sebab ia dapat merasakan ada niat membunuh yang mengancam Yu Hao. Tetua Xuanzi berpikir jika Yu Hao bukanlah manusia biasa melainkan mutasi dari binatang roh. Karena bagaimana bisa teknik roh pertama dari mata spiritualnya memiliki 2 teknik roh sekaligus yang berfungsi sebagai pertahanan dan serangan. Sejauh yang ia tahu, hanya cincin roh berusia 100.000 tahun saja yang bisa memberikan 2 teknik roh sekaligus. Jadi kemungkinan Yu Hao benar-benar jelmaan dari binatang roh 100.000 tahun yang berevolusi menjadi manusia. Yu Hao menyangkal tuduhan tersebut. Ia adalah seorang manusia dan murid dari Sekte Tang. Mata iblis ungu dari Sekte Tang telah menyatu dengan mata spiritualnya dan menghasilkan kemampuan yang mirip dengan serangan roh, yaitu teknik roh mutasi. Setelah mendengarnya, Tetua Xuanzi langsung melepaskan Yu Hao. Di sini ia hanya penasaran batasan dari cincin roh pertama Yu Hao karena menurutnya memiliki banyak keanehan. Namun warna cincin roh mustahil bisa dipalsukan sehingga mau tidak mau ia pun mempercayainya. Tian Meng pun membanggakan kehebatan dari ilusinya yang bisa mengkelabui Tetua Xuanzi. Memang tidak mudah bagi manusia untuk membedakan antara warna cincin roh berusia jutaan tahun dan 10 tahun sebab keduanya memanglah sangatlah mirip. Menurut penilaian Bingbing, manusia tua ini sangatlah kuat, mungkin kekuatannya tidak berada di bawahnya saat ia masih menjadi binatang roh. Tetua Xuanzi meminta Yu Hao dan Wang Dong kembali ke asrama.
Ia mengingatkan sebagai tim cadangan Akademi Shrek, mereka akan bertarung di kompetisi pertarungan roh tertinggi. Ia harap dalam waktu 5 tahun mereka bisa tumbuh menjadi tim inti 7 monster Akademi Shrek. Dalam perjalanan menuju asrama, keduanya disambut oleh Xiao Xiao dan keempat seniornya. Mereka memang sengaja menunggu kedua juniornya yang mereka anggap sebagai pahlawan tim. Namun Yu Hao sama sekali tidak berpikir demikian. Jika bukan karena senior Bebe dan yang lainnya mengumpulkan musuh ke satu barisan, maka teknik penyatuan roh pelindungnya bersama Wang Dong tidak akan berguna. Su Sanxi meminta mereka semua untuk berhenti saling memuji. Tujuan mereka menunggu Yu Hao dan Wang Dong adalah untuk memastikan tanggal lahir keduanya. Mengingat sekarang mereka merupakan tim cadangan 7 monster Akademi Shrek yang punya kesempatan bersaing dengan 7 monster Shrek generasi selanjutnya. Sehingga tim mereka harus seperti tim senior pada generasi pertama dengan menentukan peringkat para anggota timnya berdasarkan usia. Setelah memberitahukan tanggal lahir mereka masing-masing, diputuskan Bebe sebagai murid tertua sehingga mengisi peringkat pertama, kedua Cai Tao, ketiga Su Sanxi, keempat Jiang Nanan, kelima Xiao Xiao, keenam Huo Yu Hao, dan ketujuh baru Wang Dong sebagai murid termuda. Cai Tao lalu memberitahu Yu Hao bahwa ia tadi membicarakan tentang senjata rahasia Sekte Tang dengan Bei Bei. Menurutnya senjata rahasia Sekte Tang banyak memiliki kemiripan dengan alat pemandu roh. Mungkin keduanya bisa digabungkan untuk menciptakan senjata rahasia pemandu roh yang jauh lebih kuat. Berangkat dari sini, ia memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang guna mempelajari lebih dalam mengenai senjata rahasia. Setelah mengetahui kabar tersebut, Tang Ya pun langsung mengadakan acara makan-makan untuk merayakan murid baru di Sekte Tang. Sekaligus juga syukuran atas kemenangan semua murid sektenya dalam kompetisi pertarungan bebas. Ketika Yu Hao memanggilnya, Su Sanxi mengingatkan untuk memanggilnya dengan sebutan senior ketiga. Wang Dong merasa tidak terima, padahal di sini Su Sanxi bukanlah murid dari Sekte Tang, jadi untuk apa memanggilnya senior? Terlebih lagi ini adalah acara perayaan internal Sekte Tang, lantas mengapa Su Sanxi dan Jiang Nanan repot-repot datang? Su Sanxi tidak peduli, lagi pula ia sudah makan begitu banyak ikan bakar sehingga ia bisa dianggap sebagai tamu VIP. Bei Bei menawari Su Sanxi untuk ikut bergabung dengan Sekte Tang. Su Sanxi bersedia bergabung selama Jiang Nanan juga masuk ke dalam Sekte Tang. Bei Bei kemudian menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia dan 6 murid tim cadangan akan melaksanakan pembelajaran di luar untuk menerima pengajaran dari tetua Xuanxi. Meski orangnya sederhana, namun beliau cukup kasar sehingga mereka harus tetap menjaga sikap. Singkat cerita, mereka bertuju menjalani latihan intensif di bawah bimbingan tetua Xuanxi selama setengah bulan. Berkat pelatihan tersebut, kini kekuatan Xiao Xiao menembus level 29 dan Yu Hao yang hampir mendekati level 27. Di sela-sela waktu, Bei Bei menyapa Tang Ya yang nampak sedang bersedih karena dirinya tidak bisa seperti ketujuh temannya. Di sisi lain, tetua Xuanxi memberitahu tim Bei Bei bahwa kompetisi Master Roh tertinggi benua tahun ini masih tersisa 10 hari lagi. Karena sudah saatnya bagi tim cadangan dan tim inti 7 monster Shrek untuk saling mengenal satu sama lain. Tak berselang lama, tim inti muncul dari arah halaman dalam dengan menunjukkan kekuatannya masing-masing. Tetua Xuanxi sama sekali tidak heran dengan sikap mereka. Jika tidak mencolok, maka itu bukanlah 7 monster Shrek. Tim Ma Xiao Tao dan tim Bei Bei adalah perwakilan dari Akademi Shrek yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Master Roh tertinggi di benua Douluo, sehingga ia mempersilahkan kedua tim untuk saling memperkenalkan diri. Pertama di tim inti ada Ya Huo Xuan level 55 dengan kekuatan roh pelindung tipe pengendali yaitu monster kera. Kedua ada Ling Lao Chen level 55 dengan kekuatan roh pelindung tipe pengendali beratribut es. Ketiga Chen Zaifeng level 57 dengan kekuatan roh pelindung tipe penyerang yaitu pedang pengejar roh. Keempat Gong Yang Mo level 59 dengan kekuatan roh pelindung tipe pendukung yaitu naga pelangi. Kelima Xie Xie level 56 dengan kekuatan roh pelindung tipe kelincahan yaitu macan tutul petir. Keenam Dai Yu Heng level 64 dengan kekuatan roh pelindung tipe penyerang yaitu harimau putih. Ketika mendengar namanya, Yu Hao nampak begitu kesal karena Dai Yu Heng adalah putra pertama dari Adipati Dai Hao dan kakak kandung dari Dai Huabin. Jadi bisa dibilang ia adalah saudara tirinya. Di saat yang sama, Ma Xiao Tao memperkenalkan diri sebagai anggota terakhir berada di level 67 dengan kekuatan roh pelindung tipe penyerang yaitu Api Phoenix. Wang Dong tidak menyangka jika kekuatan murid halaman dalam sangatlah hebat, di mana ada 5 murid dengan 5 cincin roh dan 2 murid dengan 6 cincin roh. Sudah pasti mereka berusia di bawah 20 tahun, mengingat ada aturan batasan usia peserta dalam kompetisi Master Roh tertinggi di benua. Setelah kedua tim saling memperkenalkan diri, kemudian tetua Xuanxi membawa mereka semua ke ruang tunggu di Pavilion Dewa Laut. Hari ini ia akan memberikan latihan dengan mengadakan pertandingan persahabatan agar kedua tim lebih mengenal satu sama lain.
Namun supaya adil, ia akan menjadikan pertandingan ini sebagai pertarungan tim campuran. Satu tim dipimpin oleh Ma Xiaotao dan tim kedua dipimpin oleh Dai Yuheng. Sebagai catatan karena kemampuannya lebih tinggi, Ma Xiaotao hanya diperbolehkan mengambil 2 murid di tim inti dan 4 murid di tim cadangan. Sementara Dai Yuheng dapat mengambil 3 murid di tim inti dan 3 murid di tim cadangan. Ma Xiaotao memutuskan untuk memilih Gong Yang Mo dan Xie Xie dari tim inti. Sedangkan dari tim cadangan ia mengambil Huo Yuhao, Bebe, dan Cai Tao. Sementara itu Dai Yuheng dari tim inti mengambil Chen Zaifeng, Ling Laochen, dan Yao Haozuan. Sedangkan dari tim cadangan ia mengambil Su Sanxi dan Jiang Nannan. Kini tersisa 2 murid dari tim cadangan yaitu Wang Dong dan Xiao Xiao. Wang Dong ingin satu tim dengan Yu Hao, namun dia ragu kalau senior Ma Xiaotao akan mengambilnya. Akan tetapi ternyata senior Ma Xiaotao sungguh memilihnya yang membuatnya sangat bahagia. Dengan ini otomatis Xiao Xiao akan masuk ke tim Dai Yuheng. Setelah 2 tim terbentuk, Tetua Xuanzi memberi waktu masing-masing tim selama 10 menit untuk mengatur strategi sebelum memulai pertarungan. Ia mengingatkan meskipun ini hanya pertandingan persahabatan, namun persaingan tetaplah lebih penting daripada persahabatan. Di sisi lain, Gong Yang Mo meragukan pilihan Ma Xiaotao yang tidak memilih murid inti tipe pengendali. Padahal Ma Xiaotao tahu sendiri apabila Ling Laochen dan Yao Haozuan bersatu, maka mereka akan menjadi sangatlah kuat. Namun Ma Xiaotao merasa tidak menyesal dengan pilihannya. Ia rasa Gong Yang Mo cukup bantu tim sekuat tenaga, sementara ialah yang akan bertanggung jawab untuk melawan Dai Yuheng. Ia menyerahkan Chen Zaifeng kepada Xie Xie dan Bei Bei. Ia berpesan supaya mereka berdua secepat mungkin mengalahkannya, sementara sisanya ia percaya kepada Cai Tao. Ia ingin memastikan apakah kali ini tim mereka bisa menang karena kunci keberhasilannya ada di Yu Hao sebagai satu-satunya tipe pengendali. Yu Hao pun berjanji bahwa ia pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Wang Dong mengajukan pertanyaan kepada senior Ma Xiaotao. Ia dengar 7 Monster Strike terdapat 1 murid dari divisi pemandu roh, namun kenapa sekarang tidak ada? Ma Xiaotao berterus terang, dulu memang ada, tetapi setelah ia kembali, murid itu sudah tersingkir sebab timnya tidak boleh ada kelemahan, dan master pemandu roh tersebut tidak bisa melengkapi tim. Cai Tao mengakui kalau master pemandu roh yang senior Ma Xiaotao maksud memang belum cukup kemampuan untuk terpilih menjadi tim inti 7 Monster Strike. Namun ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa di antara 7 Monster Strike pada generasi ini pasti akan ada master pemandu roh. Sayangnya Ma Xiaotao tidak butuh janji, ia hanya percaya dengan kemampuan. Dan setelah menyampaikan hal itu, ia langsung bergegas menuju arena pertarungan roh dan disusul oleh timnya berserta tim lawan. Dan ketika kedua tim telah berkumpul, Tetua Xuanzi pun secara resmi memulai pertandingan persahabatan tersebut. Roh pelindung Gong Yang Mo adalah naga pelangi. Roh pelindungnya seekor binatang dengan tipe pendukung. Kemampuan dari setiap warna pelanginya memiliki 7 efek pendukung yang berbeda-beda, sama seperti roh pelindung 7 pagoda cahaya kibau. Gong Yang Mo kaget saat melihat keindahan roh pelindung Dewi Kupu-Kupu Cahaya milik Wang Dong, namun merasa kecewa saat melihat cincin roh pertama Yu Hao hanya berusia 10 tahun. Ia tidak habis pikir mengapa Akademi Shrek memilih Yu Hao sebagai anggota cadangan 7 Monster Shrek. Mengapa juga Ma Xiaotao sangat memperlakukannya dengan baik. Demi untuk membuktikan kemampuannya, Yu Hao memperlihatkan keunggulan dari teknik pembagian mental deteksi kepada senior Gong Yang Mo. Ma Xiaotao punya alasan mengapa ia menunjuk Yu Hao terlebih dahulu. Jika tidak berbakat, maka dari awal ia tidak mungkin memilihnya. Kemudian ia menginstruksikan anggota timnya untuk memulai pertarungan melawan tim Dai Yuheng. Gong Yang Mo merilis teknik kekuatan merah jiwa orange untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan para anggota timnya sebesar 50%. Dengan ini kekuatan timnya akan lebih unggul setidaknya dari tim Dai Yuheng, namun ia tidak bisa terlibat ke dalam pertarungan sehingga timnya harus menutupi kekurangan tersebut. Di sisi lain, roh pelindung Ling Laochen adalah elemen es yang langka dengan kemampuan pengendali es. Untuk menekan badai esnya, Ma Xiaotao meminta Yu Hao supaya melawannya menggunakan nafas dari es ekstrimnya. Jangan lupa es ekstrim dari permen Shuri Kalajengking Giok es berada di tingkat yang paling tinggi, sehingga es biasa atau es langka sekalipun tidak akan ada apa-apanya. Dan benar saja, tubuh Ling Laochen seketika membeku ketika beradu dengan Yu Hao. Tetua Xuanzi yang menyaksikan hal itu terpaksa menghentikan pertandingan sementara untuk mengkondusifkan arena. Ma Xiaotao memarahi Yu Hao karena tadi ia hanya memintanya untuk melepaskan es ekstrim, bukannya mengeluarkan roh Kalajengking Giok es. Yu Hao membela diri dengan mengatakan bahwa sejujurnya ia juga tidak tahu harus melakukan apa untuk menekan senior Ling Laochen, sehingga ia terpaksa menggunakan cara tersebut. Setelah mendengarnya, Tetua Xuanzi memutuskan untuk mengeluarkan Ling Laochen dari arena karena Yu Hao benar-benar mampu menekannya, sementara yang lain bisa melanjutkan pertarungan.
Dai Yuheng meminta Chen Zaifeng untuk menemukan anggota terkuat dari tim lawan sebab tim mereka sekarang sudah kehilangan satu anggota inti. Sedangkan sisanya ia perintahkan untuk menjatuhkan anggota cadangan terlemah di tim lawan. Setelah itu baru mengalahkan tim lawan bersama-sama. Yao Haoshuan berubah ke mode kera penghancur langit supaya dapat mengontrol lawan dengan gelombang suaranya. Untuk mengatasi hal itu, Gong Yangmo kembali menggunakan teknik kekuatan merah jiwa orange untuk mengebus kekuatan roh para anggota timnya. 谢谢你的位置。强暴，很强，是吗？雷霆之怒！不对，西方马小头。 Sesuai taktik dari Ma Xiaotao sebelumnya, Bei Bei dan Xie Xie saling bekerja sama untuk menjatuhkan Chen Zaifeng. Sementara Yu Hao dan Wang Dong menghapus kekuatan mereka dengan menggunakan Haidong Force untuk membantu senior Ma Xiaotao. Namun senior Su Sanxi dan Jiang Nanan berusaha menghalanginya. Begitu pula dengan Xiao Xiao yang membantu senior Chen Zaifeng menghadapi senior Bei Bei dan Xie Xie. Di sisi lain, Cai Tao mengaktifkan bomnya yang telah ia sebarkan ke beberapa titik sehingga Gong Yangmo punya kesempatan untuk mensupport senior Ma Xiaotao supaya teknik hujan meteor Phoenix miliknya jauh lebih kuat. Dai Yuheng pun dibuat terkejut saat melihat Ma Xiaotao yang telah mampu mengendalikan api Phoenix-nya. Tatwa Xuanxi menilai bahwa keterampilan cincin roh kelima Gong Yangmo dan cincin keenam Ma Xiaotao memiliki kekuatan lebih dari 2 kali lipat. Ditambah lagi, masih ada pembagian mental deteksi dari Yu Hao yang membantu anggota timnya untuk membaca pergerakan tim lawan. Bisa-bisa hujan meteor Phoenix dari Ma Xiaotao akan membuat Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao langsung keluar dari arena. Dan benar saja, ketiganya pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga Tatwa Xuanxi langsung menarik mereka keluar arena. Kini situasi telah berbalik, di mana kekuatan roh Ma Xiaotao telah menurun drastis akibat mengeluarkan teknik cincin roh 10.000 tahun. Dengan penuh percaya diri, Dai Yuheng memastikan jika kemenangan ada di tangannya meski harus bertarung 7 lawan 3. Namun sebaliknya, Tatwa Xuanxi berpikir kalau tim Ma Xiaotao masih punya peluang untuk menang. Namun hal ini tidak akan mudah. Tidak tanggung-tanggung, Dai Yuheng menggunakan 3 keterampilan roh sekaligus, diantaranya teknik penghalang pelindung harimau putih, teknik transformasi bajra harimau putih, dan teknik transformasi dewa iblis harimau putih demi untuk mengalahkan Ma Xiaotao. Ma Xiaotao dengan memanfaatkan teknik pembagian mental dari Yu Hao, ia berkomunikasi untuk mengarahkan Cai Tao menyerang Dai Yuheng dari 2 sisi. Setelah persiapan selesai, Yu Hao dan Wang Dong pun langsung melepaskan tekniknya tersebut yang seketika membuat Yao Haoshuan dan Dai Yuheng menjadi patung emas. Kini hanya tersisa Chen Zaifeng, sehingga Ma Xiaotao meminta semuanya untuk mengepungnya dan memaksanya supaya menyerah. Dan setelah Chen Zaifeng mengakui kekalahannya, tim Ma Xiaotao pun keluar sebagai pemenang. Tatwa Xuanxi menyela untuk menyampaikan bahwa ia akan mengadakan pertandingan putaran kedua dengan menempatkan Yu Hao dan Wang Dong ke tim Dai Yuheng. Sebagai gantinya, Yao Haoshuan dan Jiang Nanan akan berada di tim Ma Xiaotao. Pada pertandingan putaran kedua, tim Ma Xiaotao terdiri dari dirinya, Xie Xie, Yao Haoshuan, Gong Yangmo, Bei Bei, Cai Tao, dan Jiang Nanan. Sementara di tim lawan berisi Dai Yuheng, Chen Zaifeng, Ling Lao Chen, Su Sanxi, Yu Hao, Xiao Xiao, dan Wang Dong. Dai Yuheng menyarankan Yu Hao supaya tidak menyembunyikan rahasia apapun karena kini mereka berada dalam satu tim. Yu Hao pun mulai membandingkan tipe kekuatan roh antara timnya dan tim senior Ma Xiaotao. Di tim Yu Hao, terdapat 2 master roh dengan tipe serangan yaitu senior Dai Yuheng dan Chen Zaifeng. Tipe pertahanan adalah senior Su Sanxi, sementara tipe pengendali adalah senior Ling Lao Chen. Selain itu, Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sudah lama bekerja sama dalam satu tim. Meskipun secara level kekuatan roh tim Ma Xiaotao lebih unggul, namun dari segi komposisi timnya jauh lebih lengkap. Di saat yang sama, Tatwa Xuanxi mengumumkan bahwa pertandingan campuran di putaran kedua telah resmi dimulai. Dingin, tetapi tidak kejam. Bersiaplah untuk mati! Lawan tidak akan pernah mati! Yu Hao menggunakan teknik pembagian mental deteksi ke setiap anggota timnya untuk membaca arah serangan tim lawan.
Dai Yuheng, Chen Zaifeng, Ling Laochen yang pertama kali merasakan teknik ini begitu terkejut dengan efek kemampuannya. Pantas saja pada pertandingan babak pertama serangan Mas Yao Tao bisa sangat akurat dan dapat menghindari semua serangannya. Mas Yao Tao menginstruksikan Xie supaya mencari kesempatan untuk menyingkirkan Yu Hao karena supportnya sangatlah menyusahkan tim mereka. Dai Yuheng meminta Su Zhanxi agar melindungi Yu Hao sebab pertahanannya yang terkuat di halaman luar. Sebagai sesama pengendali es, Yu Hao menyalurkan kekuatan es ekstrim kepada senior Ling Laochen yang dalam waktu singkat kekuatan roh pelindungnya meningkat pesat. Berkat dukungan dari Yu Hao, kini domain esnya telah bertransformasi menjadi domain es ekstrim. Mas Yao Tao yakin bahwa kekuatan roh Ling Laochen tidak sehebat miliknya. Namun dengan adanya bantuan dari Yu Hao, kekuatan api Phoenix-nya pun berhasil ditekan. Mas Yao Tao memerintahkan Sisi untuk secepatnya menjatuhkan Yu Hao. Meskipun pergerakan senior Sisi sangatlah cepat, Su Zhanxi masih mampu memprediksi serangannya dan semua ini berkat pembagian mental deteksi dari Yu Hao. Di sisi lain, Dai Yuheng dan Chen Zaifeng sedang berhadapan melawan Mas Yao Tao. Mas Yao Tao sama sekali tidak takut jika ia harus melawan dua orang sekaligus. Untuk itu ia meminta Gong Yang Mo untuk memperkuat daya serang dari teknik hujan meteor Phoenix. Beruntung Dai Yuheng berhasil menghalaunya dengan menggunakan teknik hujan meteor harimau putih. Ia meledek Mas Yao Tao karena tanpa adanya bantuan Yu Hao, akurasi dari hujan meteor Phoenix-nya telah banyak berkurang. Bahkan sebagian serangannya malah nyasar ke anggota timnya sendiri. Di saat melihat celah, Ling Laochen langsung mengurungnya ke dalam sangkar es. Mas Yao Tao tidak mampu menghancurkan sangkar es tersebut karena meski kekuatan roh Yu Hao tidaklah tinggi, tetapi es ekstrimnya berhasil membuat keterampilan roh Ling Laochen menjadi lebih murni dan ekstrim, sehingga api biasa tidak akan bisa lagi menghancurkan sangkar esnya. Di saat yang bersamaan, Chen Zaifeng menerobos ke sisi belakang untuk menjatuhkan Gong Yang Mo. Setelah itu Ling Laochen mengurung Gong Yang Mo dan Yao Hao Xuan ke dalam sangkar es. Saat ini penyerang utama dan dua pendukung utama di tim lawan berhasil ditahan, sehingga tim Dai Yuheng akan diuntungkan dengan pertarungan 7 lawan 4. Sekarang giliran tim Dai Yuheng yang menyerang balik. Mas Yao Tao mengakui kemampuan Ling Laochen yang sanggup menekan Gong Yang Mo dan Yao Hao Xuan dengan tetap mempertahankan kendali dari domain es ekstrimnya. Sepertinya sekarang ia hanya bisa mengandalkan api Phoenix jahat untuk melepaskan diri, meskipun hal ini sangatlah beresiko. Setelah ia menyerang Ling Laochen balik dengan teknik raungan Phoenix penembus langit, sialnya Dai Yuheng menghalanginya sehingga terjadilah dua serangan yang saling berbenturan. Su Zhanxi melindungi senior Ling Laochen dan Yu Hao dengan perisainya, sementara Dai Yuheng sengaja menerima pukulan dari Mas Yao Tao supaya ia bisa meraih tangan dan melemparnya ke arah serangan Ling Laochen. Selain Mas Yao Tao, Cha Tao juga terlambat menghindari jangkauan serangan dari teknik cincin kobaran es yang membuat mereka langsung membeku. Sementara itu, Chen Zaifeng berhasil menahan Jiang Nana dan Bai Bei dengan pedangnya, sedangkan Gong Yang Mo dan Yao Hao Xuan masih terkurung di dalam sangkar es. Saat ini hanya Xie yang masih bertahan, namun ia harus menghadapi 7 lawan sekaligus sehingga Dai Yuheng menyarankannya untuk menyerah. Sayangnya Xie sanggup menembus pertahanan dari Su Zhanxi, Xiao dan menghindari pukulan Wang Dong, dan sekarang tinggal sedikit lagi ia bisa mengalahkan Wu Yu Hao. Yu Hao mengkombinasikan mata iblis ungu dengan serangan pengecut roh untuk mengganggu mental senior Xie yang dilanjutkan dengan serangan dari Wang Dong dan Xiao. Tatwa Xuan yang melihat Xie tidak bisa menghindar langsung membawanya keluar arena. Dengan demikian, pemenang dari pertandingan persahabatan di babak kedua adalah tim Dai Yuheng. Yu Hao tidak sanggup berdiri akibat kehabisan kekuatan roh. Dai Yuheng mengulurkan tangannya kepada Yu Hao sebagai ucapan selamat karena telah menjadi bagian dari tim cadangan 7 Monster Strike. Ia tahu kalau mereka bertiga kerap bersinggungan dengan adiknya yaitu Dai Huabin. Namun ia tidak akan mempermasalahkannya dan tidak perlu memperdulikan hal itu karena mulai sekarang mereka semua akan menjadi rekan satu tim. Di sisi lain, Yu Hao meragukan sikap baik dari senior Dai Yuheng, mengingat Dai Yuheng adalah putra pertama dari Adipati Dai Hao, orang yang sangat ia benci. Sehingga apapun yang terjadi, Dai Yuheng tidak akan pernah menjadi temannya. Tidak peduli bagaimanapun sikap Dai Yuheng, ia tetap tidak boleh lengah sedikit pun. Mas Yao Tao menghampiri Ling Laochen untuk mengetahui alasan kemurnian esnya meningkat pesat di luar batas kekuatan rohnya. Ling Laochen mengaku semua itu berkat dukungan Yu Hao yang telah memurnikan esnya ke tingkat ekstrim dalam waktu singkat. Tak berselang lama, Tatwa Xuanxi masuk ke ruangan sembari menyampaikan bahwa pertarungan yang sesungguhnya adalah cara terbaik untuk menguji segalanya.
Dari beberapa pertandingan persahabatan, seharusnya tim inti 7 Monster Academy Strike memahami kekuatan dari tim cadangan. Meskipun Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao masih belum cukup kuat, tetapi mereka memiliki potensi untuk berkembang. Itulah sebabnya ia memberi mereka kesempatan untuk bergabung ke tim cadangan 7 Monster Strike. Mulai sekarang ia menunjuk Yuhao sebagai master pengendali utama di tim cadangan, dan Bei Bei akan menjadi ketua tim cadangan. Tetua Xuanzi kemudian meminta mereka semua supaya kembali ke asrama dan mengemasi barang-barang karena besok pagi mereka akan berangkat ke kota Xingluo untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan Master Roh Benua. Pada sore harinya, Dai Yuheng diam-diam pergi ke Danau Dewa Laut untuk menemui adiknya yaitu Dai Huabin. Ia memintanya supaya membuang jauh-jauh pikirannya untuk membunuh Yuhao karena anak itu ternyata mempunyai bakat yang luar biasa. Apalagi tetua Xuanzi juga sangat menyukai Yuhao. Selain itu, kasus percobaan pembunuhan Yuhao pada beberapa bulan yang lalu juga telah membuat ibu marah. Untuk menutupi kasus tersebut, ibu telah berupaya keras untuk menekan para saksi dan menghilangkan barang bukti agar Dai Huabin tetap bisa berada di Academy Strike. Untungnya ayah mereka tidak berada di rumah. Kalau ayah sampai mengetahui hal ini, maka Dai Huabin akan mendapatkan masalah besar. Jadi ia harap masalah ini jangan sampai terulang kembali. Namun Dai Huabin masih tidak terima jika kakaknya melepaskan Yuhao begitu saja dan mengabaikan orang-orang yang mati sia-sia. Dai Yuheng pun menampar Dai Huabin yang masih saja bersikap kekanak-kanakan. Ia mengingatkannya bahwa kepentingan keluarga lebih penting daripada kebencian pribadinya. Jika masih tetap ingin berada di Academy Strike, maka lakukanlah sesuatu yang membanggakan. Alih-alih bermusuhan dengan Yuhao, akan lebih baik kalau bisa membuatnya berada di pihak mereka. Yuhao mempunyai roh pelindung ganda dengan keterampilan tertinggi. Apabila mereka berhasil meyakinkan Yuhao untuk bergabung ke dalam keluarga Dai, maka mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Ia memberitahu setelah kompetisi pertarungan Master Benua selesai, ia akan lulus dari halaman dalam. Ia harap Dai Huabin bisa bekerja keras karena masih ada kesempatan untuk menjadi anggota inti 7 Monster Strike. Setelah kakaknya pergi, Dai Huabin mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan perbedaan umur di antara mereka. Meskipun lebih muda, suatu hari nanti ia pasti akan membuat Dai Yuheng tidak bisa lagi menyombongkan kekuatannya. Pada keesokan paginya, tetua Xuanzi mengumpulkan tim inti dan cadangan ke sebuah prasasti batu yang letaknya cukup jauh dari Academy Strike. Tetua Xuanzi menjelaskan bahwa sejak Yuhao dan yang lainnya menjadi tim cadangan, maka mereka sudah selangkah ke halaman dalam. Memasuki halaman dalam berarti mengemban tanggung jawab halaman dalam karena mereka bukanlah murid biasa, melainkan seorang Master Roh dengan kemampuan di atas rata-rata. Tugas mereka adalah mengawasi orang-orang jahat yang mengusik kedamaian masyarakat sebagai tanggung jawab sebagai Guardian Strike. Setiap tahunnya jumlah murid di halaman dalam kurang dari 100. Selain keluar karena lulus, sebagian dari mereka telah gugur saat memperjuangkan tanggung jawab sebagai Guardians. Nama-nama yang terukir di prasasti batu ini semuanya adalah para pahlawan Academy Strike sekaligus pahlawan di benua Doluo. Tetua Xuanzi mengingatkan bahwa segala sesuatu yang harus ditangani oleh Guardian Strike semuanya sulit. Meski ada banyak murid yang memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam, namun sebagian dari mereka menyerah saat mengetahui tanggung jawab halaman dalam yang begitu berat. Sebagai anggota tim Monster Strike, Dai Yuheng ingin memberitahu Yuhao dan 6 juniornya bahwa selain menyelesaikan berbagai misi, mereka juga bertugas untuk menyelamatkan banyak orang dari penindasan. Menjadi bagian dari tim ini merupakan suatu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Setelah menjelaskan semua itu, tetua Xuanzi menyampaikan bahwa sebelum berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan Master Roh Benua, tim Monster Strike akan menjalankan misi yang harus diselesaikan, yaitu memburu Master Roh jahat.